Hai semuanya, apa kabar? Semuanya dalam kondisi baik ya. Saya berharap semuanya dalam tetap baik, tetap sehat gitu ya. Jadi walaupun masa-masa seperti ini, tapi harus tetap sehat ya. Oke, kali ini di dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menentukan akar dari suatu bilangan. Akar dari suatu bilangan. Nah, saya sudah mempersiapkan di sini, sudah saya persiapkan yang harus kalian tahu dulu untuk menentukan sebelum kita menentukan akar dari suatu bilangan. Yang pertama adalah nih, perhatikan di sini yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang paling penting. Perhatikan, kalian harus tahu dulu tentang kuadrat dari suatu bilangan. Hanya bilangan 1 sampai 9 aja yang perlu kalian tahu. Itu yang paling penting dulu. Nanti kalau yang dua dan dua bilangan lebih dari satu bilangan, nah itu kalian bisa lihat dalam video cara untuk menghitung bilangan berpangkat dua atau bilangan kuadrat ya di video-video sebelumnya. Oke, ini penting. Ini yang harus kalian lakukan dulu. Nah, yang kedua, saya akan menggunakan yang ada di sini untuk menentukan nanti akar dari suatu bilangan itu menentukannya dengan cara menggunakan ini perhatikan. Di sini ada 10 kuadrat sampai 20 kuadrat. Nah, ini adalah kelipatan-kelipatan dari 10 jika bilangan tersebut dikuadratkan. Nanti kita akan tentukan. Kenapa kok menggunakan ini? Cara menggunakannya bagaimana? Nanti kita akan tetap melihat dari contoh soal ya, tapi saya jelaskan dulu tentang ini. Nah, jadi nanti kalau kalian mencari akar dari suatu bilangan, di mana bilangan yang kalian cari itu merupakan bilangan antara antara mungkin letaknya dia adalah antara 100 sampai 400, bilangan tersebut 100 sampai 400, berarti nanti hasilnya pasti adalah ada angka pertamanya adalah angka satu. Hasilnya angka pertamanya adalah satu. Jika dia bilangan yang kalian cari terletak di antara 400 sampai 900, pasti hasilnya angka pertamanya adalah 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu cara untuk menggunakannya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Kita langsung ke contohnya aja yuk. Kita langsung ke contohnya. Coba ya. Kita akan langsung ke contohnya. Jadi, saya punya diperhatikan ini. Saya punya, ini caranya ada di buku Yohanes Surya ya. Saya ingetin sekali lagi. Saya punya akar dari 625. Oke, 625. Diperhatikan tadi. Kalau kita menggunakan cara ini dulu, yang saya tuliskan di sini dulu, 625 itu terletak di mana sih dia? Letaknya di mana? Letaknya pasti ada di sini dong. Nih. Dia itu pasti terletak di antara 400 sampai 600, betul kan? Nah, berarti kalau letaknya di situ, berarti nanti hasilnya angka pertamanya pasti 2. Angka pertamanya pasti 2. Oke, ini angka pertamanya pasti 2 karena 625 ini terletak di antara 400 sampai 900, di mana dia nanti di situ adalah angka pertamanya pasti menghasilkan 2 ya. Kemudian angka keduanya bagaimana menentukannya? Kita lihat dari angka yang paling belakang di dalam soalnya. Nih, angka terakhirnya adalah 5. 5. Ini gampang kalau 5. 5 itu hanya ada satu pilihan doang. Nah, kita carinya bagaimana? Kita carinya adalah bilangan berapa yang dikuadratin hasilnya angka terakhirnya adalah 5. Yang menghasilkan angka terakhirnya adalah 5. Oh, ternyata hanya ini doang. Nih, di sini lihat ini, di sini. Nah, hanya itu aja. Berarti sudah pasti jawabannya ini adalah 25 karena itu hanya satu. Bagaimana kalau seandainya ada dua nih kayak 4 itu ada dua, belakangnya 6 ada dua dan sebagainya. Coba kita ya lihat. Di sini saya punya contoh lagi akar dari 784. Oke, 784. Gunakan cara yang ini dulu. Nah, 784 itu kalau kalian gunakan cara ini, perhatikan letaknya di mana 784 masih sama di sini ya, masih letaknya masih di sini juga sama, sama letaknya di sini. Oke, berarti ini akan kita gunakan yaitu hasilnya pasti depannya adalah angka 2. Angka pertama hasilnya adalah angka 2. Kemudian, nah berikutnya kalian harus tentukan angka keduanya. Lihat dari angka terakhir pada soalnya, yaitu 4. 4. Bilangan yang dikuadratkan menghasilkan angka
terakhirnya adalah 4. Ada siapa aja di situ? Yang pasti ini ada dua kuadrat, itu hasilnya 4. Oh, berarti 4. Oke. Kemudian ada lagi yaitu 8 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64. 64 terakhirnya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Yang menghasilkan angka terakhirnya itu ada 4-nya. Pokoknya angka terakhirnya adalah 4, yaitu 2 dan 8. Berarti pilihannya adalah 2 dan 8. Ini adalah pilihan untuk angka keduanya. Berarti 784 itu adalah hasilnya nanti kalau nggak 22, ya berarti 28 gitu. Cara membuktikannya bagaimana? Kalian boleh hitung salah satunya. Kalau dia adalah hasil yang kalian cari ini, berarti itulah hasilnya. Tapi untuk menentukan itu, cara gampangnya adalah dia lebih dekat ke siapa? Lebih ke dekat ke 20 kuadrat atau lebih dekat ke 30 kuadrat? Lebih dekat ke 400 atau lebih dekat ke 900? Nah, gitu ya. Karena dia lebih dekat ke mana nih? Kia lebih dekat ke 900, berarti hasilnya adalah 28. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Yo, kalau misalnya menggunakan cara yang lain bagaimana nih? Saya kasih tahu cara yang lain. Saya kasih tahu cara yang lain. Ini cara yang mungkin sudah kalian tahu juga nih. Saya tetap menggunakan contoh soal yang sama dulu. 625, ini cara yang lain ya, bukan menggunakan cara ini ya, tapi tetap kita akan tetap menggunakan bilangan kuadrat ini. Yang di atas ini kita tetap akan gunakan. Diperhatikan cara ini. Caranya yaitu kita pisahkan dua angka terakhir. Kita pisahkan dua angka terakhir. Oke, sudah kita pisahkan. Saya tarik garis untuk memisahkan dua angka terakhir. Dua angka terakhir, oke. Nah, kalau sudah dipisahkan, kita lihat nih. Kita lihat angka yang ada di depan garis. Ada angka 6. Ada 6 di situ. Oh, 6. Caranya bagaimana? Kita lihat bilangan yang dikuadratin yang paling dekat dengan 6, hasilnya paling dekat dengan 6, tetapi tidak boleh lebih, itu siapa dari sini? Dari ini, nih dari sini. Ini siapa? Yang dikuadratin hasilnya mendekati 6, tetapi tidak boleh lebih. Oh, ada dua kuadrat. Oh, baiklah. Hasilnya berarti 2. 2, oke. Jangan di situ harusnya. Oke, duanya saya taruh di sini. Karena itu nanti saya gunakan. Nih, 2. Hasilnya 2. Ini sebagai angka pertamanya. Sebagai angka pertama pada jawaban. Oke. 2 kalau dikuadratin apa? 2 kalau dikuadratin adalah 4. 4 saya taruh di sini 4. Oke, saya kurangi. 6 kurangi 4 berapa? 2. Nah, oke. Itu 2 ya. Oke, berarti ini adalah pengurangnya dengan hasilnya ini, yang angka pertama ini, ternyata dia adalah angka yang sama. Nanti, kalau dia itu ada dua pilihan, berarti kalian pilihlah yang besar. Oke, karena ini hanya satu pilihan doang. Kita lihat, yang angkanya belakangnya adalah 5. Ini, angka terakhirnya adalah 5, sama seperti tadi. Kita cari bilangan yang angka terakhirnya adalah 5, dan kita cuma menemukan satu doang. Berarti ya udah pasti ketemunya adalah hasilnya 25. Oke. Kemudian yang kedua, nih, yang kedua langsung aja yang kedua supaya kalian paham nih caranya nih. 84. Kita pisahkan dulu dua angka terakhir dengan garis. Nih, pisahkan dua angka terakhir dengan garis. Oke. Langkah itu sudah bisa dipahami ya. Baiklah, kalau sudah bisa dipahami lanjut. Kita lihat angka yang depan garis. Angka yang depan garis. Ada 7 di situ. Ada 7 di situ. 7, carilah bilangan yang dikuadratkan atau angka yang dikuadratkan menghasilkan yang mendekati 7. Hasilnya mendekati 7 tetapi tidak boleh lebih. Siapakah dia? Nah, yang mendekati 7 tapi tidak boleh lebih adalah 2. 2 dong, karena kalau 3 itu lebih, dia sudah 9. Berarti dia angka pertamanya pada hasil pasti ada 2. Adalah 2 ya. Nah, 2 kalau dikuadratin berapa ini? 2 kalau dikuadratin adalah 4. Kita kurangi. 7 dikurangi 4 berapa? Kita punya 3. Nah, perhatikan. Ini ada 3. Saya simpan dulu sekarang.
Perhatikan dulu. Untuk sekarang yang menentukan bilangan kedua, angka kedua adalah perhatikan di sini ada angka terakhirnya. Angka terakhirnya pada soal itu adalah 4. Yang dikuadratkan menghasilkan 4 ekornya atau angka terakhirnya adalah 4 itu ada 2 dan 8. Oh, berarti nanti pilihannya adalah 2 atau 8. Tuh, belakangnya 2 atau 8. Untuk menentukan siapa yang kita pilih, caranya begini. Perhatikan. Caranya begini, yaitu dengan cara melihat hasil pengurangan tadi. Dilihatlah hasil pengurangan tadi. Ini hasil pengurangannya. Ini lihat nih, hasilnya ini, hasil pengurangan ini kita bandingkan dengan angka pertama yang kita temukan tadi. Dia lebih besar atau lebih kecil dibandingkan angka pertama pada jawaban ini? Oh, 3 lebih besar daripada 2. Baiklah. Karena 3 lebih besar daripada 2, maka kita akan memilih angka di sini, pilihan di sini 2 atau 8. Kita pilih yang besar. Karena apa? Karena 3 nih, hasil pengurangan ini lebih besar dibandingkan 2 dari sini. Oke ya. Baiklah, kalau begitu kita contoh lagi. Kita pakai contoh lagi. Angkanya yang lebih besar deh. Akar dari suatu bilangan dari 5.184. Seperti tadi, diingat-ingat karena ini berpangkat akar pangkat 2, maka kita pisahkan dua angka terakhir. Kita pisahkan dua angka terakhir yaitu 8 dan 4 di sini ya. Kita pisahkan dengan depannya. Kita pisahkan, kita kucilkan dulu seperti itu ya. Kemudian bagaimana ini? Kita lihat angka yang di depan garis 51. Di situ ada 51. Kita cari bilangan kuadrat, bilangan yang dikuadratkan yang hasilnya mendekati 51. Siapakah dia? Yaitu dia adalah 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Oh, berarti jawabannya pasti angka pertamanya adalah 7. 7 dikuadratin berapa? 49. 49 kita kurangi dulu. 51 dikurangi 49 adalah 2. Begitu, kita simpen dulu. Sekarang kita akan lihat angka keduanya pada jawaban, yaitu kita lihat ekornya nih. Angka terakhirnya pada soal ada 4. 4 seperti tadi, saya bilang hanya ada 2 dan 8. Berarti pilihannya kalau nggak 2, belakangnya kalau nggak 2, ya 8. Ada dua pilihan ini, 2 dan 8. Bagaimana menentukan antara 2 dan 8 ini? Menentukannya bagaimana? Kita lihat hasil pengurangan ini. Hasil pengurangannya adalah 2. Bandingkan dengan angka pertama tadi. Nih, bandingkan dengan dia. Nih, 7 ini. 2 lebih besar atau lebih kecil daripada 7? Nah, lebih kecil. Oh, berarti karena dia lebih kecil, maka kita harus di sini kita pilihnya yang kecil yaitu 2. 2 dan 8 kan lebih kecil 2 kan? Yang kecil kan ada 2 kan? Jadi kita gunakan 2. Nah, gitulah caranya. Kalau kalian mau menggunakan cara yang tadi, yang pertama tadi, boleh nggak? Boleh kita buktikan cara yang tadi. Sama nggak sih hasilnya? Kalau kita menggunakan cara yang menggunakan ini tadi, yang pertama tadi, baiklah kita buktikan dulu kalau begitu. Akar dari 5.184. Terletak di manakah 5.184? Berarti itu letaknya ada di sini. Nih, antara 4.900 sampai 6.400. Berarti angka pertama pada jawabannya pasti adalah angka 7. 7. 7 ya, diingat-ingat. 7. Kemudian kalau sudah 7, kita tetap lihat ini. Belakangnya berapa? Oh, 4. Pilihannya tadi kalau 4, belakangnya 4, berarti kita hanya punya dua pilihan, yaitu 2 atau 8. 2 atau 8. Seperti itu. Menentukan 2 atau 8-nya bagaimana? Menentukan 2 atau 8-nya dengan cara begini. Perhatikan ya. 5.184 ini lebih dekat ke siapa? Apakah lebih dekat ke 4.900 ataukah 6.400? Nah, karena lebih dekat ke 4.900, maka kita ambil yang kecil.
kecil, yaitu 2 karena dia lebih dekat ke 4.900. Seperti itu. Jadi kita ambil yang kecil. Kalau nanti lebih besar, lebih dekat ke 6.400, berarti ya kita ambilnya 8. Seperti itu aja sih. Jadi untuk menentukan caranya itu gampang ya. Ini caranya sama-sama gampang. Hanya kalau menggunakan cara ini, kalian perlu tahu tentang ini. Nih, perlu tahu nih. Di sini nih harus tahu nih, harus tahu. Tapi kalau menggunakan cara yang ini tadi, kalian cukup langsung hanya tahu ini aja cukup, sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Coba lagi kalau begitu. Kita akan coba lagi. Baiklah, saya punya satu soal lagi deh. Ini akar dari 9.801. 9.801. Yang cara tadi, nih cara yang tidak perlu menggunakan ini ya, 10 kuadrat sampai 20 kuadrat ini ya, saya akan langsung pisahkan dua angka terakhir. Dua angka terakhirnya di sini nih. Nih, berarti angka yang di depan garis, siapakah dia? 98. 98. Bilangan berapa yang dipangkatin 2, hasilnya mendekati 98. Coba. Yang paling dekat dengan 98 tapi tidak boleh lebih. Oh, ini dia nih. 9 kuadrat. Berarti angka pertama pada jawabannya adalah 9. 9 dikuadratin adalah 81. Kita lihat ini untuk ngecek jawaban nanti, angka belakangnya 9 ini berapa. Yuk, kita lihat. Kita punya sekarang 98 dikurangi 81. 8 dikurangi 1 adalah 7. 9 kurangi 1 adalah 1. 17 nih, simpen dulu. Sekarang kita punya yang namanya angka terakhirnya adalah 1. Angka terakhirnya adalah 1. Berarti kita cari bilangan berapa yang dikuadratin menghasilkan angka atau bilangan dengan angka terakhir itu adalah 1. Nah, ada 1 dan 9. Ada 1 dan 9. Berarti pilihannya nanti ada 1 atau 9. Karena 1 dan 9 ini nanti hasil terakhirnya, angka terakhirnya pada hasilnya adalah 1. Yang kita cari adalah 1 di sini. Nah, untuk menentukan 1 atau 9, kita lihat hasil pengurangan tadi. Hasil pengurangannya adalah 17. 17 lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 9? Lebih besar ya, karena dia hasil pengurangannya lebih besar dibandingkan angka pertama ini tadi, berarti kita ambil adalah angka yang besar yaitu 9. Hasilnya adalah 99. Seperti itu. Itulah cara untuk menentukan akar dari suatu bilangan. Ini adalah dua cara yang saya sebutkan di sini. Tapi mungkin ada banyak cara lagi yang bisa kalian gunakan. Tapi saya hanya untuk membahas dua cara ini aja ya. Oke, itulah cara untuk mencari akar dari suatu bilangan. Video ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye semuanya.